Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizara Rusun. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Di sini saya akan membahas tentang kurban dan akikah. Kurban dan akikah mempunyai satu kesamaan, yaitu hukum melakukannya. Hukum kurban dan akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi siapa saja umat Islam yang mampu sangat dianjurkan untuk berkurban dan menyembelih akikah. Perbedaan kurban dan akikah. Perbedaan antara kurban dan akikah bisa dilihat dari banyak hal, termasuk pengertiannya. Ya, saya akan membahas tentang pengertian kurban dan akikah. Dari segi bahasa dan istilah, kurban dan akikah mempunyai pengertian yang berbeda. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau bisa diartikan pendekatan diri kepada Tuhan. Sedangkan menurut istilah, kurban merupakan ibadah menyembelih hewan kurban dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Pengertian akikah dari segi bahasa sudah sangat berbeda dari kurban. Akikah dari segi bahasa artinya memotong. Sebagian ulama mengartikan akikah adalah memotong rambut anak bayi, dan sebagian mengartikan akikah adalah memotong hewan. Secara istilah, arti dari akikah yaitu menyembelih hewan berupa kambing dengan jumlah tertentu dengan tujuan tasyakuran atau memanjatkan syukur atas kelahiran bayi. Jelas berbeda, bukan? Perbedaan tujuan pelaksanaan. Perbedaan lainnya antara akikah dan kurban terletak pada tujuan pelaksanaannya. Tujuan kurban adalah untuk memperingati betapa besarnya pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Kurban juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 juga dijelaskan bahwa umat Islam haruslah mengerjakan sholat dan berkurban kepada Allah. Jadi tujuan utama melakukan kurban adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan akikah. Akikah mempunyai tujuan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah dikaruniai seorang anak. Tujuan utama dari pelaksanaan akikah ini adalah untuk mengucapkan syukur dengan berbagi dengan sesama. Dalil pelaksanaan akikah juga tidak tertuang dalam Al-Quran, melainkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda untuk menyembelih akikah atas anak laki-laki untuk membuang keburukannya. Perbedaan jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Perbedaan yang paling mencolok antara akikah dan kurban adalah pada jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Jenis hewan kurban yang disembelih adalah semua jenis hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk penyembelihan hewan kurban ini juga mempunyai syarat yang berbeda-beda. Misalnya saja, 1 ekor sapi bisa diatasnamakan untuk 7 orang sekaligus. Jadi kamu bisa berkorban 1 ekor sapi dengan patungan bersama teman dan keluarga. Sedangkan untuk kambing berlaku 1 ekor kambing untuk 1 orang saja. Untuk melakukan kurban, kamu juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Misalnya saja, kamu sudah mempunyai kurang lebih 30 ekor kambing. Maka 1 ekor kambing wajib kamu kurbankan. Berbeda dengan akikah, hewan yang disembelih untuk akikah adalah kambing atau domba dan sejenisnya. Jumlah hewan yang disembelih juga berbeda. Untuk anak perempuan, jumlah yang disembelih hanya 1 ekor aja. Sedangkan untuk anak laki-laki, jumlah kambingnya 2 ekor. Perbedaan waktu pelaksanaan. Perbedaan terakhir antara kurban dan akikah adalah waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan kurban dilakukan setiap hari raya Idul Adha, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Kurban juga dilaksanakan pada hari Tasyrik atau pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Sedangkan untuk akikah bisa dilaksanakan kapan saja jika bayi sudah memasuki usia 7 hari. Pada usia ini, bayi akan dipotong rambutnya dan disembelih akikahnya. Ya. Tidak hanya pas ketika 7 hari saja, penyembelihan akikah juga dilakukan bisa dilakukan ketika anak sudah dewasa.
Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.